Pernah nggak sih kamu buka kulkas terus mikir, kok makanan ini bisa awet ya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia sains di balik pengawetan makanan. Sebuah keajaiban yang sebenarnya terjadi di dapur kita setiap hari. Yuk kita mulai dari sebuah misteri dapur yang kayaknya sepele. Kenapa ya apel segar yang kita beli bisa busuk cuma dalam beberapa hari, tapi buah persik di dalam kaleng bisa awet bertahun-tahun? Ini bukan sulap loh, ini sains. Dan kita akan cari tahu jawabannya bareng-bareng. Jawabannya ternyata ada di sebuah pertempuran yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Penyebab utama makanan jadi busuk itu adalah mikroorganisme, kayak bakteri dan jamur. Anggap aja mereka ini penjahat dalam cerita makanan kita. Tapi kalau ada penjahat, pasti ada pahlawannya kan? Nah, dalam cerita ini, pahlawan super kita adalah pengawetan makanan. Ini adalah misi kita untuk menyelamatkan makanan dari para penjahat tadi. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Jadi, apa sih pengawetan makanan itu sebenarnya? Gampangnya gini deh, bayangin ini kayak kita neken tombol pause di proses pembusukan. Ini bukan cuma satu trik, tapi serangkaian metode cerdas buat bikin umur makanan kita jadi lebih panjang. Tujuannya tuh bukan cuma biar awet doang loh. Jelas kita mau makanan tahan lama, tapi kan kita juga mau rasanya tetap enak, nutrisinya nggak hilang, warnanya bagus, dan yang paling penting, aman buat dimakan. Nah, pengawetan yang benar itu bisa melakukan semuanya. Dan coba deh lihat sekeliling kita. Teknik ini tuh ada di mana-mana. Dari selai buat sarapan pagi, kornet buat makan siang, sampai ikan asin di dapur. Mau itu dari tumbuhan atau hewan, hampir semua makanan yang kita kenal bisa diawetkan dengan cara yang beda-beda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya, teknik-tekniknya. Metode pertama yang akan kita bahas ini ibarat pertarungan fisik. Jadi, kita pakai kekuatan alam, kayak suhu dan air, buat ngalahin mikroba-mikroba jahat tadi. Nah, kalau ngomongin panas, ada dua jurus utama nih. Coba bayangin pasteurisasi di susu. Itu kayak operasi presisi yang cuma ngincer bakteri bahaya aja. Nah, di sisi lain, ada sterilisasi di makanan kaleng. Itu ibarat serangan total, membasmi semua mikroba biar awetnya maksimal. Nih, sekitar 70 derajat Celcius. Ini tuh suhu buat pasteurisasi. Cukup panas buat bunuh kuman penyakit. Tapi suhunya masih cukup rendah, jadi nggak terlalu merusak rasa dan nutrisi asli, misalnya pada susu. Sekarang kita naikin suhunya jauh di atas sidik didih. Nah, ini dia dunianya sterilisasi. Di suhu sepanas ini nggak ada mikroba yang bisa selamat. Makanya makanan kalengan bisa awetnya lama banget. Tapi pertarungannya nggak cuma soal panas loh. Kita juga bisa lawan pakai dingin. Membekukan makanan itu intinya bikin mikroba tertidur pulas, jadi mereka nggak bisa berkembang biak. Atau kita bisa ambil sumber kehidupan mereka, yaitu air. Kayak di ikan asin, tanpa air, mikroba jahat jadi nggak berdaya. Oke, strategi berikutnya ini agak plot twist nih. Gimana kalau kita pakai musuh buat ngelawan musuh? Betul, kita bakal rekrut pasukan mikroba baik buat ngelindungin makanan kita dari para penjahat. Proses ini namanya fermentasi. Ini tuh seni kuno di mana kita sengaja ngundang mikroba baik buat mengubah makanan. Hasilnya, makanan jadi nggak cuma lebih awet, tapi seringkali juga jadi lebih bernutrisi dan lebih gampang dicerna. Keren kan? Cara kerjanya gini, bayangin ya, kita undang mikroba baik ini ke dalam makanan. Terus mereka pesta makanin gula yang ada di situ. Nah, efek samping dari pesta mereka itu adalah dihasilkannya asam atau alkohol. Lingkungan baru yang asam ini jadi nggak nyaman buat mikroba jahat, jadi mereka nggak bisa tumbuh. Dan hasilnya, wah, makanan-makanan enak yang kita semua tahu. Rasa asam yang segar di yogurt, tekstur uniknya tempe, sampai rasa khasnya kimchi, semua itu adalah hasil kerja keras para pahlawan mikroba kita. Metode terakhir kita, ini kayak kita kasih perisai kimia buat makanan. Jadi, kita menambahkan zat-zat tertentu yang bisa langsung menghambat pertumbuhan mikroba. Perisai ini ada dua macam. Ada yang alami yang udah kita pakai dari zaman dulu banget, kayak gula buat manisan, garam buat ikan asin, atau cuka buat asinan. Terus ada juga yang sintetis, bahan tambahan yang dibuat di lab, kayak natrium benzoat, yang emang dirancang khusus buat pengawetan modern. Oke, kita udah lihat pertarungan fisika, pasukan biologi sampai perisai kimia. Dari semua strategi ini, ada satu pelajaran paling penting yang menyatukan semuanya. Nah, ini dia kuncinya.
Gak ada satu metode yang cocok buat semua jenis makanan. Kamu kan gak mungkin ngeringin susu atau ngefermentasi keripik kentang. Setiap makanan itu unik dan butuh perlakuan yang beda-beda. Pada akhirnya, ini semua soal strategi. Kayak seorang jenderal yang milih senjata yang pas buat pertempuran, produsen makanan juga milih metode terbaik. Entah itu panas, dingin, mikroba baik, atau zat kimia buat ngelindungin setiap jenis makanan tanpa mengorbankan kualitasnya. Jadi, nanti pas kamu buka selai atau kaleng tuna, coba deh ingat-ingat, pahlawan pengawet mana ya yang lagi bekerja di situ? Apakah itu panasnya sterilisasi, dinginnya freezer, atau mungkin pasukan mikroba baik dari fermentasi? Sekarang kamu tahu sains di baliknya.